bilang lagi etika. Sementara yang ngomong aja katanya kan nggak boleh merendahkan, harus menghargai. Olah yang ngomong aja merendahkan. Hola netizen yang tercinta, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memberikan penilaian positif terhadap performa calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam debat cawapres kedua. Anies mengaku bangga dengan Cak Imin. Anies bangga lantaran Cak Imin dinilai mampu menjaga debat cawapres tetap berlangsung secara terhormat. Menurut Anies, Cak Imin berusaha fokus menyampaikan kebijakan. Selain itu, Anies juga memandang pada kesempatan kali ini Cak Imin konsisten menjaga forum debat cawapres sebagai forum untuk menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang akan ditawarkan Amin dengan baik. Menurutnya, dalam debat cawapres kedua, Cak Imin berhasil menunjukkan sikap menghormati dan menghargai lawan bicara. Cak Imin tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debatnya. Anies menjelaskan kalau etik dihormati dan ditinggikan maka akan tercermin melalui perilaku. Cak Imin telah memperlihatkan hal itu. Ada 3 kata atas apa yang dikerjakan Gus Muhaimin malam ini. 1, bangga. 2, bangga. 3, bangga. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat. Menjadi forum untuk bicara policy, bukan definisi. Menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan. Kepemimpinannya level kebijakan, bukan level yang teknis, yang sama sekali jauh dari tingkat kepemimpinan nasional. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Karena seperti dikatakan tadi, lawan debat adalah teman berpikir. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Dan tadi kita menyaksikan, saya rasa seluruh rakyat Indonesia malam hari ini bisa menyaksikan, bukan hanya gagasannya, tapi etika dalam forumnya ditunjukkan. Kenapa? Karena ini level nasional yang nantinya akan menjadi contoh bagi seluruh anak bangsa di dalam berperilaku keseharian. Saya bangga atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, dan saya yakin rakyat Indonesia pun melihat ini sebagai contoh bagaimana berdialog secara terhormat. Terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi tadi saya baca di X, ada orang yang nge-tweet kalau banyak pendukung paslon yang standar ganda. Kalau kalian udah lihat respon masyarakat atas debat cawapres tadi malam nih ya, banyak orang yang bilang kalau Gibran tuh nggak sopan, nggak punya attitude, nggak punya adab karena sudah merosting 2 paslon lainnya. Padahal ya, kalau diinget-inget nih ya, kalau kita flashback, 2 paslon lainnya ini kalau ngerosting Pak Prabowo tuh, bahkan saya nggak sampai hati dengerinnya. Yang dinilai 11 jadi 100, dinilai 5 ya, yang harusnya dikasih waktu buat menyampaikan visi misi, tapi buat ngerosting Pak Prabowo. Belum lagi yang bilang Pak Prabowo tuh nggak punya istri, mana mau punya presiden yang nggak ada ibu negaranya, sebegitunya. Tapi ketika Gibran membalas, mereka nggak terima. Itu namanya standar ganda. Aturan ya, sekarang nggak usah ngomongin tua muda. Kalau nggak mau di roasting, jangan ngerosting. Karena masih mending sih, menurut saya sih masih mending banget Gibran nggak ngebahas soal surat suara yang tercoblos, atau nggak ngebahas soal Videotron yang diturunin tapi yang dituduh 02. Itu masih mending banget itu menurut saya ya. Karena sampai tadi malam pun ada orang yang belum selesai ngukur tanahnya Pak Prabowo. Ya, debat tadi itu ya, 1 sama 2 debat, nomor 2, 3 debat, nomor 1 dan 3 kerja kelompok. Terus ada nih nomor 1 berkomen katanya harus menghargai, menghormati dan harus beretika. Kagak inget Pak, kemarin tanggal 7 waktu debat capres Bapak sampai ngeret nilai 11/100. Terus pada ketawa. Ih, etikanya di mana Pak? Kaca, ada kaca enggak? Kaca. Mau kaca Pak? Biar berkaca saya, Pak.
Ya elah sosokan ngomong etika di debat cawapres keempat. Ingat gak debat cawapres ketiga gimana kemarin etika paslon 01 dan 03 menyerang habis-habisan kepada paslon 02, memberi nilai 5 dan 11, mengungkap harta pribadinya padahal mereka nggak tahu historinya apa-apa. Sekarang giliran diserang balik oleh Gibran, ngambek, gondok kalau kata orang Jawa. Soal ngomong etika, tapi yang ngomong soal etika nggak menunjukkan sikap yang beretika sama sekali gitu loh, dari awal pencalonan sampai sekarang gitu kan. Giliran diserang sama anak muda, ya ngambek. Kenapa sih kalau yang menyerang paslon 02 itu dianggap tidak beretika, tapi kalau 01 03 yang menyerang di sosial media diam-diam baik, damai-damai baik, dan tidak sedikit pun merendahkan lawan bicaranya. Bapak lupa ya kemarin gimana debat capresnya. Waduh, Bapak yang ngomong, tim suksesnya yang pusing itu, berubah-ubah loh. Bapak semalam seperti ini kan, menunjukkan sikap yang menghormati lawan dan menghargainya, dan tidak sedikit pun merendahkan lawan bicaranya yang sedang menjadi lawan debat. Ingat ya, Bapak tadi ngomong barusan semalam ya, ingat. Dan Bapak bilang juga ya, paslon 01 lawan debat adalah teman berpikir. Soal merendahkan lawan, Bapak kasih nilai orang, merendahkan orang nggak itu? Apakah Bapak pantas menilai seseorang dengan penilaian Bapak? Gimana tim ses dan buzzer-buzzernya? Mari kita diskusi, komen. Aku ulangi ya, Bapak ngomong ini semalam, kalimatnya tidak merendahkan lawan bicaranya. Ingat Pak, tidak merendahkan, tapi Bapak debat kemarin kasih nilai dan mengajak paslon 03 untuk menilai seseorang, dan netizen komentar seperti ini, ketawa, lupa apa-apa kemarin pas debat Bapak ngapain, merendahkan orang nggak? Ini contohnya perubahan, berubah usai, semua sesuai mood. Tampangnya dah was-was, statementnya Pak Anies bakal jadi bumerang. Ternyata nyata juga, dia ngomong kemakan omongannya sendiri. Jika ya Ganjar dan Anies menyerang Pak Prabowo, mereka bilang ini debat. Angkan Gibran menyerang kedua cawapres, mereka bilang ini tak beretika. Waduh, orang yang pernah mengkudeta Gus Dur kemudian berbicara tentang etika. Caimin, tolong Pak Anies Baswedan tidak usah mengkritik soal etika Gibran dan adab. Anda sendiri gimana? Apakah sudah berkaca soal etika dan adab? Minimal kalau ngomong sadar diri juga Pak. Mohon maaf, gue ketawa. Tadi gue mau tidur, tapi lihat postingan ini kayak greget gitu, pengen komentar kayak cie ada yang panas tapi bukan kompor. Bapak di sini mengatakan soal etika. Mohon maaf Pak, kemarin yang di debat capres yang kemarin Bapak ngegibah bareng paslon 03 itu beretika nggak? Sorry, Indonesia coy, negara demokrasi, bebas berpendapat. Ada yang panas tapi bukan kompor. Kipas sayang, kipas. Ngatain soal etika. Bapak aja tidak beretika kemarin kan, dibalas sakitnya di mana? Dari hati, nembus kemana? Keluh hati. Ih Pak, cepat berobat, takutnya nanti jadi komplikasi loh. Ya kita mah orang Indonesia udah bisa menilai Pak, mana yang beretika, mana yang tidak. Bapak sih kemarin kayak mancing gitu kan, ditanggepin nangis dipojokkan. Ya di debat cawapres kemarin itu, disinilah kita melihat muda itu belum tentu tidak berpengalaman, ya kan? Dan yang tua itu belum tentu dewasa. Ada yang panas, kipas sayang, kipas. Menunjukkan sikap yang menghormati lawan debat. Yang saya lihat sih kemarin enggak ya, yang duluan nyebut masalah ijazah palsu itu siapa? Kok direspon dengan debat yang sama, dengan perilaku yang sama, kenapa jadi sensi? Yang nyebut tentang cat, yang penting bukan catatan MK, itu siapa awalnya? Itu etika Pak. Mendingan kayak saya lah Pak, ke dapur aja. Etik, endasmu etik. Makanya Pak,
Kalau mau pergi-pergi, bawa cermin yang agak lebih besar, biar kita bisa bercermin dengan jelas. Bapak itu pintar menasehati orang, tapi tidak bisa menasehati diri sendiri ya Pak. Pintar mengkritik orang, tapi tidak bisa mengkritik diri sendiri. Kalau misalnya bicara tua dan muda, bagaimana sikap Bapak terhadap Pak Prabowo yang lebih tua daripada Bapak? Apakah beretika? Sama sekali tidak beretika, Pak. Kalau misalnya tadi malam debat cawapres itu unggul dan cemerlang, Mas Gibran pemikirannya harus diakui, Pak, bahwa Mas Gibran ini sebagai anak muda yang dimiliki bangsa ini, pemikirannya lebih out of the box. Kita tuh butuh pemimpin yang ngerti Pak akar permasalahan, bagaimana cara mencari solusinya. Bukan hanya bikin kebijakan-kebijakan atau polisi-polisi itu. Gak butuh Pak kebijakan ini, kebijakan itu, tapi pelaksanaannya malah banyak yang dikorupsi karena pemimpinnya gak ngerti apa yang harus dilakukan, jadi gampang dibohong-bohongin. Bukan hanya nanda tangan policy aja Pak atau kebijakan, tapi nggak ngerti di bawahnya seperti apa. Pokoknya Pak ya, saya cuma saran sama Bapak, siap-siap aja Pak untuk pelantikan jadi ketua RW. Ini debat capres semalam, cawapres, ya debat cawapres semalam tuh sebenarnya bikin greget ya. Balik lagi ngebahas tentang etika, ya. Terus pada saat doorstop bilang lagi etika. Sementara yang ngomong aja katanya kan nggak boleh merendahkan, harus menghargai. Olah yang ngomong aja merendahkan, memberikan nilai 11 dari 100 itu apa? Ya itu merendahkan. Ya terus etikanya mana? Itu nggak ada etika juga gitu loh. Jadi nggak walk the talk ya. Jadi kalau leader, jadi pemimpin itu harus walk the talk. Integritas, etika. Kalau itu nggak ada, ya mending jangan terlalu berkuar-kuar atau ngomong-ngomong, karena masyarakat pinter kok ya, mampu membedakan mana yang benar, mana yang baik gitu ya.